Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Dalam kesempatan kali ini, insya Allah Bapak akan melanjutkan materi yang kemarin. Nah, di sini kita akan mempelajari cara membandingkan dan mengurutkan pecahan. Nah, di sini yang pertama membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan beberapa cara untuk membandingkan pecahan. Nah, cara yang pertama itu menggunakan gambar. Nah, untuk membandingkan dua pecahan menggunakan gambar, perhatikan luas bagian gambar yang diwarnai. Nah, di sini kita lihat ya, ada dua buah kotak, kotak yang pertama dan kotak yang kedua. Nah, kotak yang pertama itu berisikan dua buah gambar atau dua buah lingkaran, dan kotak yang kedua juga sama ya, dua buah lingkaran. Nah, kita bahas kotak yang pertama dulu. Nah, kotak yang pertama itu berisi dua buah lingkaran. Nah, lingkaran yang pertama itu kita lihat di sini dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Nah, dua potongnya itu berwarna hijau dan dua potongnya berwarna abu-abu. Nah, lalu di sini lingkaran yang kedua. Lingkaran yang kedua juga sama, dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Tapi yang membedakan di sini yaitu di sini 3 potong yang berwarna hijau dan 1 potongnya berwarna abu-abu. Jelas ya, di sini 2 potong hanya berwarna hijau dan di sini 3 potong yang berwarna hijau. Lalu kita perhatikan tanda panah yang ke bawah. Di sini ada 2/4 dan 3/4. Nah, 2/4 itu dari mana? Nah, kita cari tahu. Duanya itu berasal dari 2 potong yang berwarna hijau atau 2 potong yang diarsir. Dan 4-nya dari mana? Nah, 4-nya ini berasal dari 1 lingkaran yang dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Nah, lalu di sini 3/4. Nah, 3/4 dari mana? 3-nya itu berasal dari 3 potong yang berwarna hijau atau yang diarsir. Dan 4-nya itu berasal dari 1 lingkaran yang dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Nah, setelah kita ketahui 2/4 dan 3/4 itu dari mana, nah lalu kita bisa membandingkan mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil. Nah, di sini kita lihat ya, karena penyebutnya sama 4 dan 4. Nah, di sini kita langsung bisa membandingkan mana yang lebih besar ya. Nah, 2 dan 3. Jelas ya, 3 di sini lebih besar dari 2. Jadi 3/4 itu lebih besar dari 2/4. Nah, lalu kotak yang kedua. Nah, di sini kita lihat ada 2 buah lingkaran. Nah, lingkaran yang pertama itu dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Lalu lingkaran yang kedua itu dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Nah, lalu kita perhatikan lagi tanda panah yang ke bawah. 1/2 dan 1/3. Nah, di sini 1/2 dari mana? Satunya itu berasal dari 1 potong yang berwarna hijau atau yang diarsir, dan 2-nya itu berasal dari 1 lingkaran yang dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Nah, lalu 1/3. 1/3, satunya itu berasal dari 1 yang berwarna hijau, 1 potong yang berwarna hijau, dan 3-nya itu berasal dari 1 lingkaran yang dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Nah, setelah kita ketahui dari mana berasalnya, di sini kita bisa bandingkan. Nah, di sini jelas ya, 1/2 itu lebih besar dari 1/3. Nah, lanjut. Nah, di sini kita akan menggunakan cara yang kedua. Nah, cara yang kedua yaitu menggunakan garis bilangan pecahan. Nah, perhatikan bilangan pecahan berikut. Nah, di sini ada garis bilangan pecahannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita perhatikan kalimat yang ada di kotak ini. Nah, perhatikan letak 2 pecahan yang akan dibandingkan. Nah, pecahan yang terletak di sebelah kiri itu nilainya lebih kecil dari pecahan yang ada di sebelah kanan. Nah, jadi pecahan yang di sebelah kiri ini, di sebelah kiri ini itu nilainya lebih kecil dari di sebelah kanan ini. Lalu pecahan yang ada di sebelah kanan nilainya lebih besar dari pecahan yang ada di sebelah kiri. Nah, sebaliknya, pecahan yang ada di sebelah kanan ini itu nilainya lebih besar dari yang ada di sebelah kiri ini.
Nah, jadi jelas ya, di sebelah kiri itu pecahan yang lebih kecil dan di sebelah kanan itu pecahan yang lebih besar. Nah, lalu di sini dengan cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga itu membandingkan langsung kedua pecahan. Nah, cara membandingkan dua pecahan secara langsung. Nah, yang pertama, jika penyebut kedua pecahan sama, bandingkan langsung nilai pembilangnya. Nah, jadi di sini jika penyebutnya sama, kita bisa membandingkan langsung pembilangnya. Nah, lalu bagaimana dengan penyebutnya itu berbeda atau penyebut kedua pecahan berbeda? Nah, di sini kita diperintahkan menyamakan dulu penyebutnya, lalu kita bisa langsung nilai membandingkan nilai pembandingnya. Nah, jadi jelas ya di sini ketika penyebutnya berbeda, di sini kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Nah, setelah penyebutnya sama, lalu kita bisa membandingkan pembilangnya. Nah, di sini ada contoh bandingkan pecahan 3/6 dan 5/6. Nah, di sini ada cara penyelesaiannya. 3/6 dengan 5/6. Nah, di sini jelas ya penyebutnya sama. Nah, di sini karena penyebutnya sama, kita bisa langsung membandingkan pembilangnya. Nah, di sini pembilangnya 3 dan 5. Nah, di sini 5 jelas lebih besar dari 3. Jadi tandanya seperti ini. 5/6 lebih besar dari 3/6. Nah, lalu yang B, bandingkan pecahan 3/4 dan 2/3. Nah, di sini penyebutnya berbeda ya. Nah, bagaimana sih cara penyelesaiannya ketika penyebutnya berbeda? Nah, penyebut kedua pecahan dapat disamakan menjadi 12. Nah, maksudnya di sini 12. 12 itu adalah KPK dari 4 dan 3. Nah, di sini saya akan jelaskan. Nah, 4 kita kalikan 3, itu hasilnya 12. Dan 3 kita kalikan dengan 3 juga, itu hasilnya 9. Jadi hasilnya 3/4 itu sama dengan 9/12. Nah, lalu kita ubah juga 2/3-nya itu menjadi penyebutnya 12. Nah, bagaimana? 3 kita kalikan dengan 12, lalu pembilangnya kita kalikan juga dengan 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi 2/3 itu sama dengan 8/12. Nah, karena di sini penyebutnya sudah sama, yaitu 12, kita bisa bandingkan mana yang lebih besar. Nah, di sini jelas ya, 9 dan 8 itu lebih besar 9. Nah, jadi di sini 9/12 itu lebih besar dari 8/12. Maka 3/4 itu lebih besar dari 2/3. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang mengurutkan pecahan. Nah, setelah pecahan dibandingkan, kamu tentu dapat mengurutkan pecahan. Nah, di sini jelas ya, setelah kita membandingkan pecahan, mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil, kita bisa mengurutkan pecahan tersebut dari yang terkecil sampai yang terbesar ataupun dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, di sini yang A, urutkan pecahan 7/12, 5/12, 11/12. Nah, dari yang terkecil. Nah, di sini kita diperintahkan mengurutkan pecahan dari yang terkecil. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, penyebut pecahan di sini sama ya. Maka kita bisa langsung mengurutkan pecahan. Di sini kita bisa langsung mengurutkan pembilangnya. Nah, urutkan pecahan dari yang terkecil. Nah, di sini jelas ya, karena penyebutnya sama 12. Nah, di sini kita hanya mengurutkan pembilangnya saja. 7/12, 5/12, 11/12. Nah, dari yang terkecil di sini kita lihat jelas ya 5, 7, dan 11. Nah, jadi pecahan dari yang terkecil yaitu 5/12, 7/12, dan 11/12. Nah, lalu yang B, urutkan pecahan 1/2, 5/8, dan 3/4 dari yang terbesar. Nah, di sini kita diperintahkan mengurutkan pecahan dari yang terbesar. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya?
Nah, di sini karena penyebut pecahannya berbeda, maka kita harus samakan terlebih dahulu penyebutnya. Nah, bagaimana caranya? Kita cari dulu KPK-nya. Nah, KPK dari 2, 8, dan 4 yaitu 8. Nah, setelah kita ketahui penyebutnya, lalu kita cari pembilangnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini 8 kita bagi 2, itu hasilnya 4. Lalu kita kalikan 1, hasilnya 4/8. Nah, lalu 8 kita bagi 8, hasilnya 1, lalu kita kalikan 5, hasilnya 5/8. Lalu 8 kita bagi 4, hasilnya 2, lalu kita kalikan 3, hasilnya 6. Jadi 6/8. Nah, setelah kita ketahui pembilangnya, kita sudah cari pembilangnya, dan penyebutnya sudah sama. Nah, di sini kita bisa urutkan. Tadi perintahnya apa? Dari yang terbesar. Nah, di sini jadi urutan pecahan dari 1/2, 5/8, dan 3/4 dari yang terbesar adalah 3/4, 5/8, dan 1/2. Nah, jadi di sini pecahan dari yang terbesar adalah 3/4, 5/8, dan 1/2. Sekian pembelajaran hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa japri Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.